Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Hafiz al-Munziri, Imam al-Hafiz al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa Tarhib bisanadihi dengan sanadnya an Abi Sa'idin al-Khudri, dari sahabat Nabi namanya Abu Sa'id al-Khudri. Setiap selesai menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu an, Allah meridainya, qala, dia berkata, ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pergi berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisit ta'asyrata madad min Ramadan, 16 hari bulan Ramadan. Kami pergi perang 16 hari bulan Ramadan. Jadi waktu itu perangnya terjadi bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Bulan Ramadan udah 16 hari. Faminna man soma, ada di antara kami yang pergi perang itu soma, berpuasa. Wa minna man aftara, ada di antara kami yang pergi waktu perang itu aftara, tidak puasa. Seandainya ibu waktu itu ikut perang, puasa atau tidak? Kami pergi perang sama Nabi 16 Ramadan, ada di antara kami yang puasa, ada di antara kami yang tidak puasa, padahal pada bulan puasa Ramadan. Apa makna hadis ini? Menunjukkan bahwa bulan Ramadan boleh perang, karena Ramadan tidak termasuk dalam bulan haram. Yang bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Ramadan tidak. Menunjukkan bahwa di bulan Ramadan, waktu saat pergi perang, boleh ada yang puasa dan boleh ada yang tak puasa. Kenapa? Karena mereka musafir. Falam ya'ibis shaimu 'alal muftir, yang puasa tidak mengejek yang tidak puasa. Yang puasa tidak mengatakan, kau kenapa tak puasa? Falam ya'ib, tidak mengejek. Yang puasa tak mengejek yang tak puasa. Walal muftiru 'alas shaim, yang tak puasa tidak mengejek yang puasa. Yang tak puasa tak mengatakan, ini kita kan musafir. Musafir boleh tak puasa, ngapain kau puasa? Enggak. Dan yang puasa pun tidak ngejek. Memang iman kau lemah. Apa pelajaran dari sini? Siapa yang mau puasa silakan puasa, siapa yang tak tahan silakan makan. Haus, panas terik, gurun pasir, perang lagi. Saya jangankan perang, kemarin umroh bulan Agustus, panasnya minta ampun, nggak tahan saya. Jadi pas hari Senin masuk ke masjid, makanan sudah teridang untuk orang buka puasa gratis. Saya mau makan segan karena sangka puasa, rupanya orang itu pun tak puasa juga. Ada korma, ada kue, tunggulah azan. Tengok orang makan duluan. Kita itulah orang Indonesia nih, ada rasa sungkan, segan. Kalau kata orang Sunda, keuh pakeuh, tak enak hati. Orang itu makan aja, nggak berapa lama datang yang punya sedekah mengamuk. Hadzal shaim, kata dia. Ini tuh orang puasa, kenapa kalian makan? Dalam hati kita, mampus kalian.
Untung langsung kami ngomong sama kawan, untung nggak ikut itu. Ya kau pajak, kalau ndak puasa makan lu, kau puasa orang. Saya pun heran. Udah jelas itu untuk orang puasa. Azan setengah jam lagi, orang tutup. Ini orang ini nggak adalah segannya. Bukan yang menyiapkan makan orang puasa, dimakannya pula makan orang puasa. Nah, datang bapak yang sedekah tuh kena amuk orang tuh situ. Kalau sempat saya lah mengalami itu, seandainya saya lah yang mengalami itu, misalnya keceroboh temakan, datang orang ngamuk, pindah tempat saya malu. Orang tuh nyantai aja duduk situ. Memang tak bermuka kalian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, yarawna, mereka melihat, anna man wajada quwwatan, siapa yang kuat. Kuatan itu bahasa Arab, sudah jadi bahasa kita. Siapa yang kuat, fasoma, silakan puasa. Fa inna dzalika hasanun, karena berpuasan itu hasan. Apa arti hasan? Baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan, siapa yang merasa dirinya dha'fan. Apa arti dha'fan? Lemah. Fa aftara, silakan berbuka. Fa inna dzalika hasanun, maka berbuka itu juga baik. Kenapa berbuka itu baik? Karena itu rukhsatun, dispensasi. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ghairuhu, ada dalam kitab yang lain. Kenapa setelah disebut dalam Sahih Muslim tak disebut lagi? Karena kalau sudah ada dalam Sahih Muslim berarti hadis itu hadis sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sahih. Qala al-musannifu, penulis kitab berkata, ikhtalafal ulama, ulama ikhtilaf, fis saumi, tentang puasa, fis safar, ulama ikhtilaf tentang orang yang puasa sedang musafir, wal fitri. Faqala Anas, Anas bin Malik, sahabat Nabi berkata, as-saumu afdal, lebih afdal puasa. Siapa yang musafir? Menurut Anas bin Malik lebih afdal puasa. Wa yuhka an Utsman bin Abil As, kata Utsman bin Abil As, wa ilaihi dhahaban Nakhai, kata Imam Nakhai, wa Sa'id bin Jubair, kata Imam Sa'id bin Jubair, wa Thairu wa Thawri wa Abu Thawr wa ashabur ra'i. Mereka juga berpendapat berpuasa lebih afdal. Wa qala Malik, Imam Maliki berkata, Imam Malik. Wa Syafi'i, Imam Syafi'i berkata. Wa Fudail bin Iyad, menurut Imam Fudail bin Iyad, as-sawmu afdalu liman qawiya alaih, berpuasa lebih afdal bagi yang kuat. Wa qala Ibnu Umar, Abdullah bin Umar berkata, wa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib berkata, wal Auza'i, Imam Auza'i, wa Sya'bi, Imam Sya'bi, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawahi, Imam Ishaq bin Rahawahi, al fitru afdal, lebih afdal berbuka, lebih afdal tak puasa. Wa ruwiya an Umar bin Abdul Aziz, diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil. Wa Qatadah, Imam Qatadah, wa Mujahid, dan Mujahid, afdaluhuma, yang paling afdal, aisaruhuma alal mar'i, mana yang lebih mudah itulah yang lebih afdal. Kalau lebih mudah bagi dia puasa, itu lebih afdal. Kalau lebih mudah bagi dia berbuka, itu lebih afdal. Qala Abu Bakar Ibn al-Munzir, kata Imam Abu Bakar al-Munzir, fihi aqulu, saya juga berpendapat begitu. Qala al-musannif, kata penyusun kitab ini, wa huwa hasanun, itu pendapat yang baik. 3 pendapat. Pertama, afdal puasa. Kedua, afdal puasa bagi yang mampu. Ketiga, afdal berbuka. Keempat, afdal mana yang lebih mudah baginya. Di antara 4 pendapat ini, ibu pilih pendapat yang mana?
Ibu berbuka. Ternyata ibu pun ikhtilaf juga. Santri, dari 4 pendapat tadi pilih yang mana? Hah? Puasa kalian? Nah, mereka pilih puasa. Dia ikut pendapat Imam Syafi'i. Mereka pilih puasa. Ibu-ibu banyak pertimbangan. Walaupun kalian sama-sama perempuan, itu menunjukkan kalau masih muda tak banyak pertimbangan. Kalau sudah tua bertimbang. Ya nanti kalau enak bukanya, kalau tidak, ya nanti kalau begini, itu begini, itu begini, itu begini, itu begini. Bercabang udah pikiran. Kalau Ustadz bagaimana? Saya tengok dulu lauknya apa. Pas lagi musafir nih, saya puasa pagi, ditanyalah sama Ustadz Al-Nom. Mbak Abu ya, singgah awak ke rumah makan kau. Saya lihat dulu apa lauknya. Sampai deh bawang. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Di mana buka puasa? Di ujung Tanjung, jembatan sebelah kiri. Iya. Apa lauknya? Udang goreng. Allahumma laka sumtu. Tapi kalau semua rumah makan tutup, yang ada cuman mie goreng. Buka Ustaz, puasa sampai tetes darah penghabisan. Ya bebas, kalau pendapatnya banyak begitu terserah mau pilih yang mana. Tapi pengalaman saya, kalau saya musafir, saya tetap puasa. Terakhir puasa Asyura, saya sedang berada di Bangka Belitung. Malam tuh kami makan sahur. Puasa Asyura ini wajib apa sunat? Sunat. Terus kenapa Ustaz puasa? Karena saya menyuruh orang puasa. Puasa Asyura yukaffiru sanatal madiyata, mengampunkan dosa kita setahun. Tiba-tiba jumpa sama jamaah, loh Ustaz makan. Kita nyuruh orang puasa, kita tak beramal. Makan cakap namanya itu. Maka saya paksakan diri saya puasa. Ke airport lah kami jam 10 Bangka Belitung. Mau naik pesawat ke Palembang. Jam 10 ke airport, jam 3 baru ada pesawat. Delay, mengango lah di airport. Lapa, awi. Sampai akhirnya dapat pesawat, kami pun terbang ke Palembang. Sampai di Palembang barulah buka puasa pakai pindang khas Palembang. Makanan di Palembang itu luar biasa. Empek-empek kapal selam. Bayangkan orang Palembang tuh, kapal selam ditelan orang tuh. Kita lancang kuning pun belayar malam. Orang tuh kapal selam dikunyahnya. Itu rumah kayu itu, kalau ditanya orang nanti, ibu mesti tahu kan, ibu orang sini. Itu kok rumah kayu? Itu rumah kayu dari Palembang. Wong Kitogalo. Mereka kasih rumah kayu dari Palembang, lengkap dengan tukangnya, dibawa pakai kontainer, pasang sini. Banyak orang tanya, ini kok rumah Palembang Pak Ustaz? Orang Palembang yang ngasih rumah. Orang Riau gambarnya pun tak dikasihnya. Palembang. Banyak yang bertanya, enak rumah kayu nih Pak Ustaz. Setiap tamu saya bawa naik ke rumah kayu untuk mengenang masa lalu zaman di rumah atuk-atuk kita dulu. Terasa, oh berumah kayu. Sekarang udah jarang orang rumah kayu. Itu rumah kayu masih terjaga, tidak dimakan rayap sampai sekarang. Kasih minyak. Rupanya rayap ini takut sama minyak. Kita pula suka makan minyak. Gorengan berminyak, santan berminyak. Itu maka rayap tuh panjang umurnya, tak makan minyak. Kita kolesterol. Induk dari penyakit gula. Semalam kawan saya periksa di Malaka, gula merembet ke jantung, merembet ke kolesterol. Maka jangan banyak minum gula. Kalaupun pengen betul minum gula, minum teh manis, gulanya sedikit.
dan kena penyakit gula. Saya satu hari minum teh manis 5 kali. Makan sarapan pagi teh manis, minum ceramah teh manis, makan siang teh manis, ba'da asar makan pisang goreng teh manis, malam sebelum tidur teh manis. Sudah kecanduan. Alhamdulillah periksa sampai sekarang belum ada gula karena belum pernah diperiksa. Saya disediakan medical check up gratis. Ini Ustadz gratis di Rumah Sakit Yarsi, Rumah Sakit Islam Indonesia. Silakan. Belum saya pakai. Rumah Sakit Tentara Gatot Subroto, belum saya pakai. Pekanbaru Rumah Sakit Besar, tidak saya pakai. Kalau ditanya orang, Ustadz sehat? Sehat, karena belum periksa. Terakhir periksa kesehatan 2008, waktu mau PNS. Periksa sehat 2008. Sudah sekarang 2025, 17 tahun. Jadi kalau mau sehat jangan periksa. Periksa saja. Alhamdulillah sehat, nggak ada penyakit. Kalau periksa tahu penyakit, bertambah pikiran, stres, depresi, anxiety, mati. Tapi kalau kena penyakit cepat periksa. Saya kalau ada jamaah, kawan, sahabat sakit, suruh cepat periksa. Jangan sampai berlarut-larut, salah periksa, salah makan obat. Periksa di puskesmas, bukan menyepelekan puskesmas. Keluarga kami katanya darah rendah, dimakanlah hati kambing, dipanggang, periksa sekali lagi, rupanya darah tinggi. Periksa betul-betul. Sahabat saya, mantan Bupati Rokan Hulu, sakit perut, bawa ke rumah sakit, diperiksa, usus bapak mesti dipotong karena ini kanker usus. Dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura dimasukkan kamera ke dalam. Jangan bayangkan kameranya sebesar ini, kecil kan? Kecil sebesar ini. Masukkan kabel ke dalam, endoskopi namanya. Masukkan ke dalam, macam ular sawah di dalam. Rupanya susu kedelai menggumpal. Dia suka minum susu kedelai. Susu kedelai itu kalau kita letakkan di dalam, menggumpal dia di bawah, membatu. Dikasih obat sebesar ini, harganya 17 juta. Diminum, cair, keluar, sehat, tak jadi operasi. Jadi periksa betul-betul, periksa baik-baik. Keluarga saya diponis kena kanker paru, umur tinggal 6 bulan, berhenti merokok, takut 6 bulan lagi mati. Periksa ke Malaka, diperiksa-periksa tak ada kanker paru, kasih obat sehat, sekarang sudah merokok lagi. Saya sehat, belum periksa. Mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Tapi kalau saya tengok dari senyum ibu-ibu ini sehat semua. Amin. Orang kalau sakit mana bisa senyum gitu. Senyum nampak gigi pun payah. Ini sehat semua insyaallah. Kalau ditengok dari enggak, oh iyalah masih tanggal 10. Patutlah sehat. Sakit itu biasanya tanggal 29. Makanya saya milih jadwal yang tanggal. Yang siapa yang tanggal Jumat terakhir siapa? Ustazah. Untung ustazah itu tak tahu. Kok tahu dia dimintanya jadwal ini.
Oke, kita lanjutkan. Kita ngaji sampai jam 5. Nanti baru kita jawab pertanyaan. Kita lanjutkan hadis nomor 334. An Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, tasaharu, bersahurlah kamu. Tasaharu, bersahurlah kamu. Fa inna fis suhuri, bukan sahur bahasa Arabnya, suhur. Salat zuhur, makan suhur. Tapi kan udah terlanjur sahur, ya apa boleh buat. Yang terlanjur itu aja lah sahur. Fa inna fis suhuri barokah. Karena dalam makan sahur itu ada barokah. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih. Apa arti muttafaqun alaih, santri? Muttafaqun alaih. Hah? Muttafaqun alaih. Disepakati atasnya. Apa maksudnya disepakati atasnya? Hah? Apa? Sepakat Imam Bukhari dan Imam Muslim memuat hadis ini dalam kitabnya. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Namanya muttafaqun alaih. Bersahurlah kamu, karena dalam sahur itu barokah. Kita kalau makan tuh minta apa? Barokah. Allahumma barik lana. Orang nikah tuh kalau kita doakan minta apa? Barokah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Anak yang baru lahir itu kita doakan apa? Barokah. Barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wahib. Barokah, barokah, barokah. Kita kalau jumpa ini minta apa? Barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Makanya orang Jawa kalau ditanya, sampean Arab nandi? Arab lungo. Lungo nandi? Ngalap barokah. Mau nyari barokah. Barokah itu apa? Apa barokah itu? Barokah itu diambil dari 3 huruf. Barokah. Tasrif barokah. Barokah ya beruku. Barokah ya beruku. Artinya onta turun. Datang onta berjalan, turun onta itu. Bahasa Arabnya barokah. Ibu punya tanah, kita beli tanah kaplingan. Ini dijual tanah kaplingan. Ukurannya 10 kali 10. Ibu beli tanah, saya beli tanah, santri beli tanah, ibu beli tanah, bapak beli tanah. Tiba-tiba datang onta. Datang onta, turun di tanah saya. Padahal tanah kita sama semua pinggir jalan. Pertanyaannya, di antara tanah itu tanah siapa yang barokah? Tanah saya. Itu artinya, tanahnya sama, harganya sama, lokasinya sama, tapi tanah saya barokah karena turun onta di situ. Onta siapa? Nggak tahu. Tiba-tiba datang onta, turun dia di tanah saya. Saya dapat daging onta, kulit onta, bulu onta, susu onta, tulang onta, tunggangan onta. Jadi dari penjelasan ini kira-kira apa makna barokah? Memang jam-jam segini susah paham memang. Ibu sama-sama punya anak kelas 2 SMP. Ibu punya anak dari kelas 2 SMP, saya punya anak kelas 2 SMP. Kakak punya anak kelas 2 SMP. Tapi anak saya hafal Quran. Amin. Kira-kira di antara anak kita ini, anak siapa yang barokah? Anak saya. Dari penjelasan ini kira-kira apa arti barokah? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair. Apa arti ziyadah, santri? Tambahan. Khair? Tambahan kebaikan. Punya kelebihan. Kalau bahasa orang Melayunya apa? Betuah. Betuah tanah kau tuh. Kenapa? Turun onta di situ. Anakku ini 5 Pak Ustadz. Inilah yang betuah Pak Ustadz. Kenapa? Sejak anak ini lahirlah kami beli mobil Pak Ustadz. Sejak anak ini lahirlah ayah si Uco ini tak mabuk lagi Pak Ustadz.
Berarti anak itu barokah. Itu arti barokah. Jangan barokah kata orang, barokah kita. Mudah-mudahan dapat barokah ya. Iya, berkah. Apa arti berkah itu? Pokoknya berkah itu saja. Kata Ustaz Somad, banyak-banyak tanya itu Yahudi Bani Israel. Pokoknya barokah lah. Sana ada jalan. Di sini ada jalan. Situ ada jalan. Jalan ini diaspal. Jalan sini ramai orang pun berjualan. Langsung ada pijat tunanetra Pak Erman berijazah, pria dan wanita. Langsung jualan kanan kini, minimarket. Jalan sana, jalan sini, jalan sana. Mana jalannya yang barokah? Ini barokah. Ini barokah. Ramai orang, banyak perumahan, beraspal. Inilah jalan yang barokah. Apalah untung jalan ini bagi Ustaz? Tak ada. Yang jelas harga tanah naik. Mau lambung harga tanah. Enak Ustaz di sini ya. Apanya yang enak? Harga tanah melambung saya bilang. Itu tanah semak Pak Ustaz, punya orang. Jangan kau tanya, naik darah tinggi. Paham mana barokah? Ada kebaikannya. Makan sahurlah kamu, karena makan sahur itu ada barokah. Kira-kira apa barokah makan sahur nih santri? Satu. Apa barokah makan sahur? Nanti ditanya orang, Ibu tahu Ma'had Az-Zahra? Tahu. Ustaz Somad mengajar situ kan? Iya. Kayak mana lah santri-santri Ma'had Az-Zahra itu? Entah asal ditanya Ustaz tuh. Apalah barokah sahur? Satu. Bangun subuh kata dia. Dengan makan sahur otomatis tidak ketinggalan sholat subuh. Lagi bangun tahajud. Bangun sahur jangan langsung makan. Tahajud dulu agak 2 rakaat. Lagi wabil asharihum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur. Lagi dengan makan sahur, bandingkan yang makan sahur dengan yang tak makan sahur. Yang makan sahur bertenaga, yang tak makan sahur letoy, lemah, lesu, lunglai, loyo, mati. Apa barokah makan sahur? Biasanya pergi pagi, pulang petang, peras, keringat, banting, tulang, tunggang, langtang, lintang, pukang. Bangun pagi, anak masih tidur. Pulang, anak sudah tidur. Istri tak jumpa suami. Tapi pas makan sahur, jumpa. Makan bersama. Itulah kesempatan ibu membuatkan teh suami. Minum sayang. Kok pahit? Bulan tua. Jadi gimana supaya biar manis? Kau tengok aku. Tapi jangan lama-lama, nanti kau diabetes. Situlah kesempatan untuk ngumpul dengan keluarga. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Orang yang lewat ini asal lewat menengok ke saya. Saya nggak mungkin nggak saya balas. Masa saya tengok pun. Begitulah makan sahur. Maka jangan sampai tidak makan sahur. Banyak ibu-ibu tak mau makan sahur. Habis dia masak, dibangunnya suaminya, dia pun tidur. Kau nggak makan sahur? Diet. Rupanya udah 3 mangkuk habis. Bilangnya diet. Waktu sambil, nggak banyak Pak Ustadz, tapi sambil masak tuh setengah kuali itu habis. Cicip sedikit. Cicip sedikit. Cicip sedikit. Habis. Ayam masak 1 kilo, timbang tinggal setengah kilo. Nah, habis. Itu pun setengah kilo tinggal tulang-tulangnya aja. Daging-daging ayam tuh habis semua. Disalahkan sama orang, kenapa berkurang? Kayaknya ada jin rumah kita ini.
jin kepala hitam. Oke, kita lanjutkan. 335. Wa an Amr bin al-As, dari sahabat Nabi namanya Amr bin As, qala, dia berkata, faslu ma baina siyamina, perbedaan antara puasa kita wa siyami ahli kitab, dan puasa ahli kitab. Rupanya orang ahli kitab itu, kalau disebut ahli kitab itu siapa? Santri ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Rupanya ahli kitab itu juga puasa. Puasa mereka lebih lama, 40 hari. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab, apa bedanya? Aklatus sahar. Mereka puasa tidak makan sahur, sedangkan kita puasanya pakai makan sahur. Maka jangan sampai tak makan sahur. Setel jam. Saya kalau setel jam tak bangun Pak Ustadz. Cari, pergi ke Jalan Sudirman, ada toko jam, cari jam yang bisa menyipak. Asal 2 kali tak berbunyi, kelepak katanya. Mohon maaf kok, ada jam yang bisa menyipak, menyikut, menendang, menyundul untuk makan sahur. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Wa ashabus sunan, ada dalam 4 sunan. Sebutkan 4 kitab sunan santri. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah. Mudah mengingat sunan. Paling tua Abu, paling kecil Ibnu. Abu Daud, Ibnu Majah. Yang 2 di tengah, Nasai dan Tirmidzi. 4 sunan, 2 sahih. Itu kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Sunan Bonang dengan Sunan Gunung Jati. Sunan di sini maksudnya jamak dari sunnah. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Adapun Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijogo, itu artinya orang kalau jumpa dengan dia tangannya disusun, maka disebut dengan susunan. Tangan ini disusun kalau berjumpa, saking hormatnya. Pripun kabare panjenenganipun? Saya podo kabeh mlebu nang surga. Yang bilang amin berarti orang Jawa. Yang orang Minang nggak tahu, ada kecek buya. Terdengar Jawa. Ibu sebenarnya orang Jawa apa orang Minang? Ampoko dah lamo disiko Pak Ustaz, sabananya orang Jawa tapi dak dek lamo disiko yo saketek yo iso. Awak lah lamo di Rimpo Pancang iko Pak Ustaz. Rawahu Muslimun wa ashabus sunan. Hadis terakhir 336. Wa an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya siapa santri? Abdullah bin Umar. Jadi santri ini banyak, tapi yang bercakap cuma 1, karena diangkatnya itu jadi juru bicara. Jadi kau aja lah bercakap, aku tinggal buka. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, anak Umar bin Khattab. Dia berkata, Rasulullah bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna, bersolawat, alal mutasahirin, bagi orang yang bersahur. Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang bersahur. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis ini hadis sahih dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Allah dan malaikatnya bersolawat. Apa maksud? Ustaz Somad bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bersolawat. Takkan Allah menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu.
Jadi kalau begitu berapa selawat? Saya ulang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Ada selawat Allah, ada selawat malaikat, ada selawat orang beriman. Selawat orang beriman gimana? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu selawat orang beriman. Selawat Allah maksudnya Allah ridho. Itu aslinya. Selawat Allah maksudnya Allah ridho. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, malaikat memintakan kepada Allah supaya orang ini dapat rahmat. Selawat Allah, selawat malaikat, selawat orang beriman. Selawat orang beriman, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat malaikat, malaikat memintakan pada Allah supaya orang ini dapat rahmat. Selawat Allah, Allah ridho. Apa beda rahmat sama ridho? Nah. Kalau rahmat laki dia, ridho laki aku. Ibu habis melahirkan. Melahirkan tuh sakit. Sakit. Habis itu bidan mengasih ke ibu. Anak tuh ibu lemparkan atau ibu campakkan? Ibu peluk anak tuh kan? Kenapa ibu peluk? Sayang. Sayang tuh bahasa Arabnya rahmat. Kan gara-gara anak tuh keluar kulit dia sobek, maaf cakap kan. Tapi waktu anak tuh dibawa bidan, dipeluknya anak tuh. Kenapa dipeluknya? Sayang, bahasa Arabnya rahmat. Laki kau mabuk, gaji kau diambilnya, tabung gas kau pun dijualnya. Kenapa kau tak mengamuk? Cuma lah, kesalahanku dalam hidup ini satu, apa? Mencintai dia. Itu apa namanya? Bonga. Sayang. Ya ambil batu bata tu pang kepala dia. Sayang pula katanya. Awak pula yang emosi mendengar. Laki mabuk sakau, tabung gas dijualnya, sayang dia lagi. Memanglah perempuan. Kalian santri jangan ikut sayang pula. Laki hantu. Pemabuk, pezina, pencandu narkoba, tak sembayang tapi masih bisa bernafas, masih dikasih Allah nyawa, masih dikasih Allah rezeki. Apa namanya itu? Allah masih Rahman, masih Rahim. Makanya bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim orang beriman aja, kita aja. Rahman semuanya dapat. Pecandu narkoba, pezina masih hidup. Allah masih sayang. Jadi sholawat dari malaikat, malaikat mendoakan, ya Allah kasihlah sayangmu untuk orang yang makan sahur. Sekarang ridho. Apa itu ridho? Cemana menjelaskan ridho ini? Ibu anak orang kaya, kebun sawit sejauh mata memandang, cincin 10, gelang 4, 2 di atas 2 di bawah, gelang kaki, anting. Kebetulan ibu PNS, rantai gelang semua ibu kasih ke suami, surat STNK, MWK, mobil semua kasih. Semuanya untuk kau bang. Itu apa namanya? Suaminya baik, bukan jahat. Baik dia. Kalau yang tadi itu memang hantu itu, ini baik. Ini trauma nampaknya. Dia baik, dia bukan jahat, baik. Itu namanya ridho.
Ridho itu artinya memberi tanpa ada batas. Makanya Allah mengasih itu ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jangan beribadah mau minta surga. Karena kalau beribadah minta surga cuma dapat surga. Tapi mintalah ridho. Karena kalau sudah dapat ridho, dapat semuanya. Makanya berdoa kepada Allah itu, Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Antara minta surga dengan minta ridho, minta mana duluan? Ridho. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa minta ridho dulu? Karena kalau minta jannah tak dapat ridho. Tapi kalau minta ridho dapat jannah. Alhamdulillah Pak Ustaz, nama suaminya ridho, nama bininya jannah. So sweet. Paham? Sholawat malaikat, sholawat Allah, sholawat orang beriman. Apa makna sholawat orang beriman? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa makna sholawat malaikat? Malaikat memintakan rahmat. Apa makna sholawat Allah? Allah ridho. Makanya sahabat Nabi itu titelnya ridho. Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an. Setiap menyebut nama sahabat radhiyallahu an. Jelas? Ada yang ngaji sama saya tak jelas? Kalau ada yang ngaji sama saya dibilangnya tak jelas, tolong pergi ke dokter THT. Telinga, hidung, tenggorokan. Berarti tiga itu tersumbat. Telinga tersumbe, hidung tersumbe, tenggorokan tersumbe. Biar dikorek telinganya. Saya kalau mengajar tuh jelas. Tak pandai saya mengajar. Mengajar saya jelas. Jelas. Takut dia. Tengoknya Ustaz pucat. Mana kertas dari Ustazah? Saya sedekah subuh hampir tiap hari. Namun uang sedekah yang saya kumpulkan saya niatkan untuk membantu mentraktir saudara saya jika ada saudara yang berkunjung ke rumah. Ini sedekah subuh, dimasukkannya ke kotak. Ini sedekah subuh ya Allah, masuk. Ini sedekah subuh ya Allah, masuk. Sudah terkumpul, belinya kue, beli bakso, beli teh tarik, beli ayam crispy. Sodakoh kepada keluarga nilainya 2. Sodakotun wasilah, sodakohnya dapat, silaturahimnya dapat. Kalau sodakoh ke orang lain cuman dapat 1, hanya nilai sodakoh saja. Jadi yang bagus itu sodakoh ke keluarga atau ke orang lain. Banyak orang kita kalau keluarga datang ke rumah air putih pun tak menetes. Tapi kalau orang lain datang, teh tarik keluar. Tanya santri ini, siapapun yang datang tamu, hari apa tamu datang santri? Rabu. Ada kita beda-bedakan. Kalau pejabat, teh tarik. Kalau orang biasa, tarik aja tak pakai teh. Ada? Sama semua kan? Itu santri, saksi. Tak kita bedakan antara rakyat jelata, raja-raja, polisi, angkatan laut, tentara, datang semua. Pak dan Lanal angkatan laut, kasih teh. Dandim, tentara, PM, kasih. Kenapa ada yang di rumah homak? Kenapa ada yang di rumah kayu? Berarti yang di rumah homak, yang di rumah homak itu tamu tua yang tak bisa naik tangga. Maka dibawa ke rumah homak. Kenapa dibawa ke rumah kayu? Karena dapur di sini. Kalau tamu dibawa ke rumah homak,
payah santri membawa, walaupun mereka sudah bawa motor listrik yang tak berbunyi, namanya mobil silent. Tak ada kita beda-bedakan tamu, siapapun tamunya tetap teh manis, mau Kapolda, mau gubernur, teh manis kasih semua. Jadi kalau ibu mampu duit banyak, ini untuk tamu, ini sedekah subuh. Kalau tidak, sedekah subuh itu pun disimpan, dapat juga pahala. Kenapa mesti sedekah subuh? Karena malaikat turun waktu subuh. Kata malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah nih kasihlah dia ganti. Orang yang tak bersedekah, dikirim Allah juga malaikat satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Dua malaikat turun waktu subuh. Maka usahakan jangan tinggal sedekah subuh supaya dapat rahmat barokah Allah. Bagaimana cara mendapatkan barokah itu? Satu, anak yang barokah. Anak barokah, pertama usaha, kedua doa, ketiga tawakal, keempat ridho. Yang pertama usaha, yang kedua doa, yang ketiga tawakal, yang keempat ridho. Saya ingin anak saya barokah. Yang pertama saya usaha. Ibu kalau masuk ke rumah saya tak ada TV. Pernah santri menengok TV di rumah saya? Tak ada TV. Semua TV yang di ruang tamu, di kamar, di dapur dimasukkan ustazah ke gudang. Saya pun tak nonton TV. Yang kedua, anak jangan kasih main handphone. Itu Sami tak berhenti main terus. Di-downloadkan si Ilham kameramen 60 video pendek. Dia tidak main online YouTube. Tak ada connect-nya. Memang dia punya tab. Tidak saya beli, dikasih orang. Mereknya Casio, kasih orang. Ilham yang kamera, downloadkan 20 Nusa dan Rara, 20 Upin Ipin yang tak ada Bang Salehnya, 20 video ceramah yang anak-anak. Jadi dia memang menonton tapi isinya ceramah, isinya ada nilai agamanya. Tadi malam saya bawa mobil, saya ini batuk, berdahak. Berdahak, buka kaca, meludah saya. Kata dia, Babah, dalam Islam dilarang meludah. Mesti di kamar. Saya masuk ke rumah, saya buka pintu, saya berjoget-joget. Tang, 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 tang. Babah, dalam Islam dilarang berjoget-joget. Saya heran kenapa dia ini sekarang jadi penceramah. Saya tanya, Ustazah, kenapa sikit-sikit dalam Islam, dalam Islam? Rupanya di video itu dalam Islam semua isinya. Diulangnya terus. Babah, tidak boleh joget-joget. Saya cari video dia yang sedang joget. Karena ada video dia rekam Ustazah. Apa tadi? Tidak boleh joget. Ah, ini kok joget? Kalau main-main boleh. Main otaknya. Tapi itu ikhtiar, usaha. Diajak dia sembahyang. Sholat tak mau. Saya bentangkan sajadah, saya ambil Hulk, saya ambil Batman, saya ambil Spiderman, saya ambil Superman, saya bilang semua makmum sudah siap. Tinggal imam maju. Mau dia jadi imam. Di tangan dialah Spiderman, Batman itu mu'allab semua. Di tangan sana. Jadi memang ada tekniknya.
Ada teknik caranya. Kalau dipaksa, jangan sangka sama anak-anak ini saya jadi ustadz. Ya ayyuhalladzina amanu. Gak bisa. Gimana caranya? Belikan sajadah kecil, suka dia, sarung kecil. Tegak dia, tup, selesai. Kok cuman sekali, anak kecil. Nah, ini tak. Setelah usaha, doa. Doa tiap malam. Satu putaran tawaf tu untuk dia aja. Satu putaran untuk dia, satu putaran untuk abangnya, satu putaran untuk adiknya, satu putaran untuk santri-santri ini. Semua santri ini bersihkan hatinya, mudahkan ngapal Quran, bukakan pikirannya. Semua jamaah-jamaah ni, ya Allah, selamatkan dia, jangan sampai hilang sandal, hilang helm, hilang laki. 7 putaran tu diisi. Putaran pertama untuk mak ayah, putaran kedua untuk istri, putaran ketiga untuk anak 1, 2, 3, putaran keempat untuk adik beserta anak-anaknya, putaran kelima untuk santri-santri dan pondok, putaran keenam untuk kawan-kawan, putaran ketujuh untuk jamaah. Dibagi doa tu, minta kepada Allah SWT. Pertama usaha, kedua doa, ketiga tawakal, serahkan pada Allah. Yang keempat, ridho menerima takdir Allah. Ridho, lapang dada menerima takdir Allah SWT. Harta barokah. Harta barokah, keluarkan yang wajib, zakat. Keluarkan yang sunat, infak. Supaya dia barokah. Tak usah dihitung-hitung, tak usah berkira-kira sama Allah. Bagikan aja. Hidup yang barokah, ikuti sesuai jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, zakat, umroh, haji, zikir, baca Quran, ngaji. Jangan zalimi orang, jangan mengganggu orang, jangan aniaya orang. Insya Allah berkah hidup kita, insya Allah. Barokah lainnya, pokoknya barokah ini sudah kita siapkan. Siapkan cawannya. Tahu cawan? Gelas, ember. Pokoknya kita siapkan aja. Nanti barokahnya turun. Air hujan itu barokah. Ember sudah siap, galon sudah siap, cawan sudah siap, hujan lebat. Besok pagi buka pintu, satu pun air tak ada masuk. Kenapa? Rupanya embernya di sini. Tak masuk barokah. Embernya letakkan di luar sana. Turun hujan. Kita hanya menampung. Yang menurunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan cawan untuk menampung barokah. Bersihkan hati, bersihkan pikiran, bersihkan lisan. Lillahi ta'ala. Allah yang menurunkan barokah. Setengah mati kita minta, kalau Allah tak kasih, dapat. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ikut apa kata Allah, berkah hidup kita insyaallah. Bagaimana menyikapi suami yang membantu perempuan lain janda memesankan barang online melalui aplikasi dengan alasan dia tak punya aplikasinya? Apa yang kau tolong dia, bang? Aku menolongkan dia pakai aplikasi. Kenapa tak dia aja? Dia tak punya aplikasi. Sini handphone tuh, biar aku yang mengurus. Terbakar hatiku ini. Udah gosong dia udah. Terbakar cemburu. Kalau ibu tak ada rasa cemburu, itu berarti ibu sakit. Kalau ibu masih ada rasa cemburu, berarti ibu masih sehat. Ibu yang nguruskan, biar aku yang menolong. Daripada aku nanti jadi janda, bagus ku tolongkan kau aplikasi. Membantu perempuan lain kredit HP 8 juta.
Karena nama perempuan itu sudah blacklist. Ini betul-betul suami idaman. Sedangkan laki lain aja ditolongnya, apalagi lagi istrinya. Ada yang perlu aplikasi, ditolongkannya. Ada yang mau kredit HP 8 juta, ditolongnya. Ini memang betul penghuni surga dia. Ingin pula saya menengok cuma mana bentuk muka. Saya sampai sekarang belum pernah menolong perempuan pakai aplikasi, belum pernah membantu perempuan HP 8 jutaan. Tolong ibu jaga suami ibu ini. Soalnya pasti banyak peminatnya. Hati-hati ibu. Tidak sengaja saya mengetahuinya. Saya marah. Tapi dia bilang cemburu buta. Itu bukan cemburu buta. Cemburu buta itu tak jelas siapa yang dicemburukan. Ini jelas-jelas 8 juta. Jelas-jelas aplikasi. Ini bukan cemburu buta. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ibu sudah benar. Tinggal lagi suami ibu ini mesti dikasih tahu. Kalau ada yang bisa ngasih tahu dia, kasih tahu. Kalau tak ada yang bisa ngasih tahu dia, potongkan video ini, kirimkan ke nomor dia. Hati-hati, karena perempuan juga punya rasa cemburu. Saya tidak bisa membuka Facebook, Instagram, TikTok, dan IG dan Twitter. Karena kalau bisa saya buka, berarti saya berkomunikasi dengan perempuan lain. Saya kalau ada nomor yang nyasar ke sini nanya-nanya, saya screenshot, saya kirim ke Ustadz Henry. Ustadz Henry yang jawab. Suara-suara saya, tapi yang ngirim Ustadz Henry. Untuk apa? Menjaga supaya istri saya tak cemburu. Karena kalau dia cemburu, payah saya keluar. Handphone saya tidak pakai password, bisa dibuka. Dia bebas untuk membuka siapa yang WA. Tapi saya tidak bermain api. Jangan main api. Karena lalang kering, musim panas, mudah terbakar. Waspadalah. Jelas? Saya tidak pernah menyalami santri dan ustazah. Satu orang pun. Sejak pondok ini berdiri 1 Juni 2025. Ada santri yang pernah bersalaman sama Ustaz Somad? Tak ada. Ada yang pernah disapu kepalanya? Tak ada. Ada ustazah yang pernah salaman? Tak ada. Ada ustazah dan santri yang bisa berjumpa berdua? Untuk menjaga hati. Supaya jangan sampai sakit. Maka mesti pandai menjaga. Galah patah boleh disambung. Kaca retak boleh direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Boleh untuk update status besok pagi. Perempuan ini yang paling tinggi cemburunya. Siapa perempuan yang dijamin masuk surga? Aisyah, istri Nabi. Apa kata Aisyah? Gara-gara Nabi Muhammad SAW selalu menyebut Khadijah. Cemburu dia. Aghirti ya Aisyah. Kau cemburu wahai Aisyah. Orang selevel itu pun cemburu. Maka jangan bercanda yang tidak-tidak dengan perempuan. Jaga perasaan perempuan. Ini ceramah saya bukan untuk ibu, untuk laki-laki di rumah. Hai kalian laki-laki. Jaga, jangan bercanda-canda yang tidak-tidak perempuan. Jaga perasaan perempuan. Saya tidak melihat ibu-ibu. Saya melihat anak-anak santri ini. Mereka akan punya suami, akan punya laki. Ponakan saya memang tak punya anak perempuan, tapi ponakan saya perempuan. Nisa, Bella. Macam mana kalau lakinya menyakiti perasaan dia? Tak boleh. Jangan bercanda yang tidak-tidak. Adik saya sedang sakit. Namanya Nur Hikmah binti Nasarudin. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Dia sudah sakit 4 bulan. Sudah dibawa ke rumah sakit, kata dokternya tak ada penyakitnya, semua bagus. Tapi badannya makin kurus, dia makin lemah. Bahkan sering mengucapkan hal yang tidak dia sadari. Contoh dia bilang ingin ikut ayah kami padahal sudah meninggal 7 tahun lalu.
Dia juga bilang tolong bungkus badan saya. Dan masih banyak lagi yang lain. Ketika ditanya apa yang diucapkannya, dia bilang tak pernah mengucapkannya. Apakah ada amalan khusus? Diambil daun bidara. Mana Ilham sama siapa tadi sini? Wira ada tak ada? Hah? Ambilkan daun bidara, masukkan ke plastik. Daun bidara yang depan rumah, ambilkan nanti kasih ke ibu nih. Masukkan, petikkan daunnya itu agak segenggam, digiling pakai batu macam daun inai, masukkan ke air, dibacakan ke air itu, air ember kecil, dibacakan ke air itu istighfar 3 kali, Al-Fatihah sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, pangkal Al-Baqarah Alif Lam Mim sampai wa ulaika humul muflihun sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis 3 ayat sekali, la ilaha illallah 40 kali, solawat 3 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Air tadi diminumkan ke dia, diambil pakai air minum, diminumkannya 3 teguk, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dimandikan air nih. Kalau dia tak bisa mandi, disapukan ke badannya, ke kepalanya, ke kaki. Dibuat. Bisa diingat? Nanti diambilkan daun. Saya anak perempuan, ada 2 saudara laki-laki saya. Orang tua saya ridho dengan pekerjaan saya sekarang dan mendukung saya. Beliau tinggal di rumah sambil menjalankan usahanya. Ada adik saya laki-laki yang bisa membantu juga. Namun kadang kalau saya di rumah timbul pertengkaran, maklum antar saudara. Apakah boleh saya menjauh dari orang tua, niat menjauhi pertengkaran dan menjalani pekerjaan yang diridhoi Allah? Niat menjalani pekerjaan yang diridhoi orang tua saya. Di sisi lain orang tua saya kadang lebih mengutamakan kehadiran saya di rumah. Saya tak tahu apa sebab orang tua itu, inti masalahnya apa, kenapa dia marah. Kalau tahu sebabnya dia marah, hilangkan sebabnya. Kalau tak tahu sebabnya dia marah, jurus serumah sama orang tua 1. Jurus serumah sama orang tua 1. Apa jurusnya? Diam. Kau ini anak gadis begitu, begini, begitu. Diam. Lama-lama kan capek dia. Udah. Ada tambahan lagi. Jangan ajari saya tentang serumah sama orang tua nih. Saya serumah sama orang tua saya 11 tahun. 2008 saya pulang, sampai beliau meninggal 2009 tanggal 18 Maret. Hari Senin. Tak pernah saya lawan, sekali pun tak. Saya kasih semua apa yang ada sama saya kasih. Ini kubuatkan mak rumah. Ini rumah. Nanti di muka rumah ni kubuat TK supaya mak jangan sunyi banyak anak-anak. Nanti aku ceramah keliling, aku tak di rumah. Ini kubuatkan TK di muka nanti mak. Lalu di sini nanti kubuatkan musola supaya mak bisa mengajar ngaji anak-anak malam. Karena dia dari dulu mengajar ngaji. Cita-cita saya dulu cuma itulah. Buat rumah 1, di muka ini ada TK, dan di sampingnya ada surau untuk mengaji. Apa yang dikasih Allah sekarang? Tengok.
Maka saya tak pernah meminta sama Allah, karena yang dikasihnya lebih dari yang saya pikirkan dulu. Saya cuma berdoa sama Allah, kasih aku duit biar bisa aku beli tanah ini, aku buatkan rumah untuk dia. Nanti kalau rumah ini siap, mak tinggal di sini. Kau di mana? Ku cari rumah kecil di sini. Kenapa kau tak mau serumah sama aku? Kalau mak serumah sama aku, nanti mak merasa menumpang sama bini aku. Tapi kalau aku tinggal di luar, nanti ku jenguk emak, emak tuan rumahnya, aku tamu sama biniku. Senyum dia. Oh. Hari Sabtu pagi jam 7 dia bawa rantang makan. Hari Ahad saya ke Madura, hari Senin dia meninggal. Itulah terakhir kami menengok tanah. Dulu mobil hanya bisa parkir di sini. Berhenti mobil sini. Dari sini ke dalam jalan kaki. Macam mana mak tengok tanah nih? Cocok. Hutan ini mak sunyi, suka aku di sini. Bertuah tanahnya. Tegak masjid besar. Setiap tamu dari Jakarta, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, setiap menengok masjid tuh, padahal belum selesai lagi. Nengok masjid. Tanah lapang. Dapat pula tanah sini. Berdiri gedung 36. Berdiri pula kelas 27. Lebih dari yang saya minta. Yang ada dalam pikiran saya cuman musola kecil dan TK. Sekarang TK, SD, SMP, aliyah. Doakan sebelum anak-anak ini tamat bisa sekolah tinggi dibuka. Sekarang santri total 590 santri. Tahun lalu yang mendaftar 300 orang. Yang bisa diterima hanya 150. Apalagi yang mau diminta sama Allah? Lebih dari yang kita harapkan. Dulu melewati jalan ini, lobang. Bisa ternak lele jumbo. Sekarang licin, tembus ke jalan tol sana. Apalagi yang kurang diminta Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya bersyukur sama Allah. Kalau hidup nih mau tenang, banyak-banyak bersyukur. Jangan sampai pulang dari sini nanti ditanya sama suaminya, apa kata Ustaz tadi? Kita mesti banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Kita doakan anak-anak saudara kita yang sakit-sakit disembuhkan Allah SWT. Anak-anak santri dimudahkan Allah menghafal Quran. Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hidayah. Ini tajam, awas luka. Duri-duri ini takut hantu setan. Jadi diletakkan, sudah kena tangan saya. Diletakkan di atas lemari. Diambil daun-daunnya nih, hati-hati luka. Diambil daun-daunnya nih, agak segenggam, digilid. Namanya daun bidara. Ini dapat Ustaz dari mana? Hadis Nabi Muhammad SAW. Daun bidara, daun sidir namanya. Nanti masukkan, dimandikan, simpan, buat 2-3 kali. Mudah-mudahan dibagi Allah kesembuhan, kesehatan. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Syafi, Engkau yang Maha menyembuhkan. Ya Kafi, Engkau Maha mencukupkan. Ya Mu'afi, Engkau Maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami yang sakit ya Allah. Allahumma ja'alna syakirin, jadikan kami hambamu yang pandai bersyukur. Wa ja'alna minal maqbulin, jadikan semua amal kami ini diterima ya Allah. Allahumma tahhir qulubana, sucikan hati kami. Waqtim bisolihati a'malana, tutup amar kami dengan husnul khatimah. Allahumma kama jama'tana, sebagaimana Engkau kumpulkan kami petang Jumat, terkabulnya doa. Fajma'na ma'al bil Mustafa, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la sahla
illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Mudahkan segala urusan keluarga, urusan anak, urusan suami, urusan istri, urusan santri, urusan pembangunan kelas, pembangunan asrama, semuanya mudahkan urusan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya mohon izin mau pergi ke Tapung. Itu Pak Polisi sudah menunggu.